Setiap dari kita memiliki sejarah dan sisi gelap kita masing-masing. Ada yang jatuh karena kesalahannya sendiri. Ada yang terjerembab dalam kegelapan karena dibesarkan dalam keadaan demikian. Ada juga yang secara tidak sengaja tercebur dalam kegelapan, namun kesulitan untuk keluar dari sejarah dan sisi gelapnya. Namun, itu semua bukanlah akhir dari kehidupan kita. Dalam beberapa momen di dalam Injil Markus, para murid seringkali digambarkan sebagai murid-murid yang gagal, baik dalam memahami siapa Tuhan Yesus maupun gagal dalam menjadi murid yang sejati. Masih ingatkah kita dengan kisah para murid yang gagal percaya kepada Tuhan Yesus pada saat angin ribut menerpa perahu mereka, padahal pada saat itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka? Tentu kita juga tidak akan pernah lupa dengan kisah pengkhianatan Yudas atau penyangkalan Petrus sebagai murid Yesus, bukan? Ini adalah sederet sejarah gelap, sejarah kegagalan para murid dalam memahami siapa Tuhan Yesus, sejarah kegagalan para murid dalam menjadi murid Yesus. Namun, apakah kemudian Yesus berhenti percaya kepada mereka? Apakah kemudian Tuhan Yesus putus asa kepada mereka? Ternyata tidak. Dan bacaan Injil hari ini menegaskan hal itu. Konteks bacaan Injil hari ini ialah pasca kebangkitan. Jadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dia mengumpulkan para rasul, kumpulan orang-orang yang gagal itu. Untuk apa? Untuk mewartakan kabar gembira kepada seluruh bangsa. Unik bukan? Tuhan Yesus masih menaruh kepercayaan kepada para rasul, sekalipun selama ini para rasul banyak gagal dalam menjadi murid Yesus yang sejati. Pesan Yesus kepada mereka hanya satu, yakni agar mereka pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sebentar, ada yang menarik di sini. Tadi dikatakan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pertanyaannya ialah, apakah Tuhan juga menghukum mereka yang belum bisa percaya? Karena pada saat tertentu, pada saat dia belum percaya, itu juga bisa berarti bahwa dia tidak percaya. Atau Tuhan menghukum mereka yang tidak mau percaya, sekalipun sudah memiliki banyak bukti yang menunjukkan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Pun seandainya ada orang yang sudah melihat kebesaran Tuhan, tapi memilih untuk belum atau tidak percaya kepada Tuhan, apakah kemudian Tuhan sejahat itu juga, sehingga sampai hati untuk menghukum mereka? Bukankah para murid juga pernah dalam situasi demikian, dan justru malah masih mendapatkan kepercayaan yang besar dari Tuhan? Kalau para murid bisa mendapatkan pengampunan dan bahkan kepercayaan dari Tuhan, lantas mengapa orang lain tidak? Hukuman yang dikatakan di sini sama sekali tidak dialamatkan kepada mereka yang belum bisa percaya, karena mungkin memiliki aneka macam keterbatasan. Sebab bahkan tak jarang Tuhan juga sengaja menutup mata batin kita agar kemudian kita belum bisa melihat kebesaran Tuhan. Mengapa? Hanya untuk mengajarkan kepada kita arti keteguhan hati, arti kesabaran, arti berpengharapan, dan arti beriman kepadanya. Jadi, hukuman di sini pertama-tama ditujukan kepada mereka
yang sampai akhir kehidupan mereka masih tidak mau percaya sekalipun mereka telah melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang menghukum mereka, tetapi mereka sendiri yang memilih untuk berada di dalam penghukuman itu. Merekalah yang memilih, merekalah yang menempatkan diri mereka dalam kegelapan itu sendiri. Kendati pun demikian, kondisi demikian bukanlah akhir dari segalanya. Ketika mereka telah menemukan jawabannya, mau percaya dan mau bertobat, pada saat itulah mereka menemukan cahaya. Hari ini, kita memperingati pesta bertobatnya Santo Paulus, orang yang sempat gagal mengenali Yesus sebagai Mesias. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian juga sempat mengalami kebutaan, kegelapan selama 3 hari. Namun yang menarik ialah ketika dia bisa melihat, dia melihat dengan mata yang baru dan kemudian menjadi murid Yesus yang militan. Hari ini juga merupakan hari jadi kongregasi misi, sebuah kongregasi yang didirikan oleh Santo Vincentius. Santo Vincentius sendiri di masa mudanya sempat gagal dalam memahami arti terdalam dari imamat. Dia merasa menjadi imam adalah sarana untuk menaikkan strata sosial dan untuk mendapatkan banyak uang. Namun, rangkaian peristiwa kehidupan membuatnya berubah. Perjumpaannya dengan seorang aktivis gereja yang jatuh pada dosa besar. Perjumpaannya dengan orang miskin yang sakit keras tanpa ada yang menolong. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian membuatnya tersadar bahwa panggilan imamat bukan untuk mengejar status sosial maupun kekayaan, melainkan untuk membawa Tuhan bagi mereka yang berada dalam kemiskinan, baik material maupun spiritual. Dia pun kemudian mendirikan kongregasi misi dan putri kasih untuk memastikan bahwa kasih kepada orang miskin menjadi afektif tapi sekaligus efektif. Pertobatannya itulah yang di kemudian hari membuatnya menjadi santo besar dari Prancis. Hari ini kita disuguhi kisah-kisah pertobatan dan juga pengampunan serta juga kisah pemberian kepercayaan dari Tuhan. Pertanyaannya ialah, lantas bagaimanakah dengan kita? Setiap orang, setiap dari kita memiliki sejarah dan sisi gelap kita masing-masing. Namun itu tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah dapat bersinar. Misteri iman hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan saja percaya kepada kita. Lantas, mengapa kita harus meragukan diri kita sendiri? Maka mari, saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bertobat. Marilah kita merasakan sungguh kasih Allah melalui kepercayaan yang diberikan kepada kita dan menawarkan, memberikan pengalaman pertobatan kita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu pengalaman kita yang sederhana bisa menyadarkan orang akan kasih Allah yang telah bekerja dalam diri mereka. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.